Baik, membahas mengenai apa yang terjadi di wilayah Jabodetabek dan juga Bekasi, tentunya kita butuh saran ataupun mungkin juga hal-hal yang perlu didiskusikan lebih lanjut sehingga banjir ini tidak kembali terjadi. Pak Andri, mungkin sebagai saran atau suggestion yang bisa diberikan juga kepada Pemda, begitu menyikapi hal ini. Baik, mungkin singkat saja, yaitu memperkuat rantai sistem peringatan dini cuaca ekstrim. Kenapa saya sampaikan rantai peringatan dini? Kalau di peringatan dini itu juga sama, ada konsep hulu, interface, hilir. BMKG bermain di hulu. Interface adalah pemerintah daerah, termasuk di dalamnya ada BNPB, pemerintah daerah, dan yang lainnya. Dan di hilir adalah masyarakat. Nah, artinya berkoordinasi dengan PB bagaimana menyebarluaskan kembali peringatan dini yang disampaikan BMKG, lalu melakukan respon dini, aksi cepat di lapangan untuk memitigasi potensi bencana cuaca ekstrim. Baik Pak Andri, terima kasih. Kalau dari Pak Budi, mungkin Pak singkat saja sarannya. Sebagaimana tadi saya sampaikan, normalis sungai, struktur bangunan-bangunan pengendali banjir, di tengah, di atas mungkin mulai dipikirkan kembali apakah sebuah waduk bisa dibangun, atau kalau tidak adalah kolam-kolam retensi yang terdistribusi itu akan menolong debit banjir tidak terlalu banyak sampai ke hilir. Kemudian di hilir masyarakatnya juga diedukasi, diberikan literasi, kesiapsiagaan ditingkatkan, sehingga masyarakat yang di hulu juga diberi edukasi sehingga mereka juga memikirkan bahwa setiap air yang mereka jatuhkan ke sungai itu akan sampai juga ke di hilir yang bisa jadi menjadi penyebab banjir. Jadi semua harus dilakukan dan semua harus bekerja bersama, stakeholder harus dimaksimalkan resources. Baik, Kang Deddy merespon apa yang kemudian diberikan saran dari BMKG dan juga dari BRIN, Kang, ini bagaimana memperkuat sistem peringatan dini, kemudian membangun waduk ataupun juga memunculkan kesadaran dari masyarakat yang hidup berdampingan dengan potensi bahaya atau ancaman seperti ini? Yang pertama kan kalau dari sisi warga ya Mbak ya, jadi warga itu kita jadi bingung karena warga-warga di Jawa Barat itu kan tinggalnya di daerah-daerah menurut saya relatif aman. Justru yang daerah-daerah yang dianggap tidak aman itu digunakan bukan oleh orang warga Jawa Barat. Digunakan oleh orang-orang yang memiliki kekuatan modal berinvestasi baik perhotelan, restoran maupun sarana-sarana hiburan, dan itu dilakukan oleh orang-orang yang berdomisili di Jakarta. Nah, sehingga kebijakannya itu harus kebijakan bersama, dan tadi sudah bertemu dengan Menteri LH dan punya komitmen yang sama, Menko Pangan. Jadi ini harus terus dilakukan pembongkaran sampai hulunya kembali lagi menjadi wilayah hutan. Itu komitmen saya. Kemudian yang kedua, daerah aliran sungai. Daerah aliran sungai itu kewenangan aliran sungai. Kalau mau saya buka, itu kan kewenangan Kementerian PU. Kalau bicara kewenangan, ada BBWS yang dikelola oleh Pemda Provinsi, diantaranya kan yang dikelola PSDA. Nah, seluruh perencanaan untuk menyelesaikan banjir itu kan sudah ada sebenarnya, yaitu pembangunan 2 bendungan, yang namanya Bendungan Cibeet dan Cijurai. Cijurainya sudah berjalan, Cibeetnya yang belum terlaksana. Jadi seluruh kegiatan-kegiatan yang bersifat strategis itu adanya kewenangannya di Kementerian PU. Nah, yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten kota itu kan hanya pembebasan tanah. Nah, saya hari ini akan mengambil alih itu gitu loh. Oke lah, walau itu kemenangan pemerintah pusat, kita akan memulai untuk melakukan berbagai upaya yang diperlukan untuk menyelesaikan problem ini semua dengan gotong royongnya pemerintahan kabupaten kota di wilayah Jabodetabek. Dan kemudian ya bisa jadi ke depan kita juga akan mendorong, karena pemerintah DKI Jakarta memiliki kecukupan fiskal yang sangat memadai, hampir 80 triliun APBD-nya dengan penduduknya di bawah 10 juta. Tentunya investasi Pemprov DKI diharapkan misalnya berinvestasi juga membangun bendungan, ikut melakukan penggalian sungai agar tidak mengalami kedangkalan, pelebaran sungai, kemudian mengelola areal hutan menjadi hutan-hutan yang tidak lagi dirubah peruntukannya. Dan saya itu sudah menyampaikan ini sejak lama. Dan hari ini sudah waktunya dilakukan secara bersama-sama. Dan saya yakin kalau dilakukan secara bersama ini selesai. Baik, Kang Deddy, kita tunggu implementasi dari komitmennya, termasuk yang terdekat agendanya Selasa ya Kang. Nanti kita nantikan hasilnya seperti apa tentunya untuk menangani banjir di wilayah-wilayah tersebut. Hatur nuhun Kang Deddy, selamat malam. Terima kasih sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Malam. Pak Budi juga terima kasih. Pak Andri terima kasih malam hari ini sudah memberikan informasi yang komprehensif untuk masyarakat dan juga pemirsa.